Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat TST yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa menyapa Sobat TST sekalian dalam rangka podcast TST KUA Wirobajan. Telah hadir bersama kita Ustadzah Titi Patiha yang akan mengupas tentang tema kita yang akan kita bahas, yaitu inner beauty bagi seorang muslimah. Mungkin Ustadzah Titi kita pernah boleh lagu kaitannya dengan inner beauty muslimah, bisa jadikan untuk selingan. Itu lagunya siapa ya, itu Cherry Bell ya. Mungkin kita bisa lakukan untuk Sobat ST semuanya. Semangat gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik, cantik dari hatimu. Selamat pagi, siang, Ustadzah Titi. Ya, pagi juga Mbak Lail, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini Ustadzah Titi kaitannya dengan inner beauty. Sebenarnya apa sih inner beauty menurut Islam itu, Ustadzah Titi? Inner beauty atau kecantikan batin, itu adalah keindahan hati yang terpancar melalui akhlak, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti itu kaitannya dengan iman ya, inner beauty dari dalam hati ya. Nah, mungkin bisa disampaikan atau sekedar sharing ya Ustadzah Titi kaitannya dengan inner beauty. Itu ciri-ciri inner beauty seorang muslimah itu seperti apa tuh Ustadzah Titi? Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Maka kecantikan sejati itu seorang muslimah terletak pada kebersihan hatinya. Ciri-cirinya apa? Hati yang bersih itu tidak mudah iri, tidak dengki, akhlak yang mulia, tutur kata lembut, sopan, dan menjaga sikap. Terus berarti kan kalau secara fisik itu kan kita sibuk menyibukkan diri pergi ke salon ya untuk mempercantik diri, manicure, pedicure. Nah, itu kaitannya dengan inner beauty itu berarti dari dalam diri ya. Tadi ciri-cirinya sudah disebutkan. Nah, mungkin Ustadzah Titi biar kita itu mempunyai ciri-ciri yang tadi disampaikan Ustadzah Titi itu seperti apa? Agar kita punya ciri-ciri tidak iri, tidak dengki gitu. Oke, kita menjaga sholat kita, berzikir dan ibadah lainnya. Contohnya umpama kalau kita tidak ada kebencian atau kedengkian, itu kita dengan beristighfar, berzikir. Kayak umpama ada tetangga baru beli kendaraan atau naik jabatan, kita harusnya ngikut senang. Tidak usah merasa iri, apalagi dengki. Dengki itu iri dan ada dendam di dalamnya seperti itu. Jadi biar terhindar dari hal-hal yang tersebut, marilah kita sering berzikir kepada Allah. Ya, kalau di dalilnya itu ingatlah Allah, niscaya hatimu akan akan terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Betul. Nah itu. Nah, mungkin sering kita mendengar istilah SMS Ustadzah Titi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu ya, itu jangan sampai naudzubillah min dzalik ya Ustadzah Titi. Nah itu kaitannya dengan kembali lagi ke inner beauty kita ya. Jadi menjaga sikap iri, dengki, tadi melihat kesuksesan seorang tetangga kita, teman kantor kita, itu seperti itu ya. Jadi ntar malah bikin penyakit, penyakit hati kaitannya ya. Gitu. Jadi temen ada yang naik jabatan, aduh langsung kita nyari obat, migren langsung ke apotek. Nah itu ya merugikan diri kita sendiri. Jadi umpama kalau ada temen yang naik jabatan atau tetangga kita membeli sesuatu, kendaraan baru atau kita harusnya merasa senang. Oh alhamdulillah, semoga kita juga ntar akan tertular. Itu akhirnya akan senang dan hati kita itu sehat dan tidak pusing-pusing gitu. Jangan-jangan yang orang yang sering pusing, resulo, kurang bersyukur, itu yang
timbulnya Ada rasa- dari hati ya, Iya. bukan karena secara fisiknya tapi dari psikis, dari hati gitu ya Ustazah Titi. Gitu. Nah, Apalagi zaman sekarang itu anak-anak ya Mbak Lel, anak-anak remaja sekarang itu banyak yang insecure terhadap wajah atau ih itu kok cantik banget kayak gitu. Terus kamu juga cantik? Enggak, saya tidak cantik. Kenapa? Karena saya tidak putih. Oh enggak kayak gitu. kayak Jadi minder gitu ya. minder itu enggak usah karena kita mempunyai kecantikan masing-masing. Apalagi kita sebagai perempuan, kecantikan kita itu akan tumbuh kalau kita ada rajin baca buku, terus kita murah senyum, insya Allah kecantikan itu akan terpancar dalam hati kita. Jadi inner beauty-nya muncul. Soalnya kadang-kadang, soalnya saya suka banget melihat perempuan yang cerdas, walaupun penampilannya sederhana, kelihatannya energik dan cerdas. Aku lebih suka itu. Oh iya. Berarti sering-sering upgrade ilmu ya, terus ya karena apa, ilmu itu jendela dunia, istilahnya seperti itu ya Ustazah Titi. Berarti potensi yang ada itu bisa kita kembangkan ketika kita rajin untuk menggali semua potensi yang ada itu lewat ilmu itu ya Ustazah Titi. Nah, mungkin yang terakhir closing statement kaitannya dengan inner beauty itu seorang muslimah bisa disampaikan Ustazah Titi buat sobat TST KUA Wirobrajan. Oke, sobat TST Wirobrajan yang bahagia dan di Jumat berkah ini, marilah kita itu tumbuhkanlah kesehatan hati kita, kecantikan hati kita dengan bukan dengan wajah aja atau rupa aja. Boleh kita ke salon, boleh kita memanjakan diri kita, itu boleh. Tapi tidak boleh memaksakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Jadi karena Allah memandang itu tidak tentang wajah kita, tapi kecantikan hati kita. Kalau kayak insecure atau apa, kita kikislah insecure itu dengan kita banyak berzikir, taat kepada Allah, seperti itu Mbak Lel. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa uraian dari Ustazah Titi kaitannya dengan inner beauty seorang muslimah. Sobat TST, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dalam lain kesempatan. Sedikit pantun Ustazah Titi. Boleh. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak sampai ke hati. Cakep. Cantik bukan hanya paras di pipi. Cakep. Namun akhlak mulia yang abadi. Cakep. Terima kasih Sobat TST. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sukses untuk Sobat TST. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.